Selamat pagi Dunsana Klanah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Putri Febrina Marlini, hadir kembali di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Murid SD Negeri 05 Batang Anai, ujian di tenda pengungsi. Pemerintah berupaya keras untuk menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Ratusan buruh berunjuk rasa menolak kehadiran koperasi lain di Pelabuhan Teluk Bayur. Sama dengan murid sekolah dasar lainnya yang berada di Sumatera Barat, murid sekolah dasar 05 Batang Anai, Padang Pariaman ini juga melakukan ujian akhir semester. Hanya saja, mereka terpaksa melaksanakan ujian di bawah tenda pengungsi. Meski tak nyaman, murid ini tak punya pilihan lain karena sekolah mereka ambruk dihantam air bah. Kondisi darurat yang mereka alami tak mengendorkan semangat hampir 100 murid sekolah dasar ini. Kelas 2, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ini tetap serius menyelesaikan ujian sebagaimana mestinya. Ujian ini diawasi oleh guru mereka. Sedangkan murid kelas 1 dan kelas 3 melaksanakan ujian di ruang perpustakaan. Hal ini dilakukan karena hanya ruangan ini yang masih selamat dari hantaman air bah yang berasal dari bukit di belakang sekolah. Namun mereka juga tak nyaman, karena sebagian dari mereka harus duduk di lantai, sebagian lagi menggunakan kursi sebagai meja, namun demikian proses ujian tetap berjalan dengan baik. Pilihan yang lain kemarin itu kami menumpang ke SD 11, tapi karena berbagai pertimbangan Pak, itu pun dari perintah dari Bapak Bupati, karena di sini itu kan keselisikan ke SD 11 itu kami cukup jauh. Jadi kondisi anak-anak kami juga tidak semuanya yang memakai, ada yang mengantarkannya nanti. Jadi demi keselamatannya kami memutuskan untuk tetap belajar di SD 05 Batang Anai memakai tenda darurat. Pemerintah Padang Pariaman menyatakan tak mampu membangun kembali sekolah ini karena banyaknya infrastruktur yang rusak. Karena infrastruktur yang rusak bukan hanya di pendidikan, di kesehatan maupun infrastruktur kita banyak mengalami terdampak bencana. Tentu kita berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa segera merevitalisasi sekolah-sekolah maupun infrastruktur yang ada di Kabupaten Pariaman. Bagaimanapun caranya, murid dan guru tetap berharap sekolah mereka dibangunkan kembali agar bisa belajar dengan baik. Banjir bandang dan longsor yang terjadi pada tanggal 27 November lalu telah merusak bangunan sekolah. Beruntung tak ada murid yang menjadi korban karena sekolah diliburkan. Data yang dihimpun dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor BNPB di Kabupaten Padang Pariaman menewaskan 21 warganya dan seorang warga yang hilang. Bencana ini juga merusakkan lebih dari 20 fasilitas pendidikan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebanyak 82 orang murid sekolah dasar negeri 49 Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah Padang, yang terdiri dari 6 rombongan belajar, harus menumpang ke sekolah swasta untuk melaksanakan ujian pada Senin pagi. Lokasi sekolah swasta yang ditumpangi itu berada di kawasan Pulai, Koto Tangah, dan berjarak lebih kurang 1 kilometer dari sekolahnya. Sekolah SD Negeri 49 Batang Kabung tidak bisa dipakai untuk ujian karena sekolah mereka telah porak-poranda diterjang banjir bandang yang terjadi 2 pekan silam. Para guru merasa sedih dan kasihan dengan murid-muridnya yang harus menumpang ujian di sekolah lain. Namun apa dikata, proses ujian harus tetap dilaksanakan
sesuai dengan kalender akademik. Sebagian besar murid yang ujian ini tak mengenakan alas kaki karena sepatu mereka lenyap di bawah banjir bandang. Kalau dibilang perasaan, jadi rasanya anak kita titip ke orang lain. Tapi bagaimana supaya anak kita dapat ujian, dapat melaksanakan ujian dengan senang hatinya daripada nanti daring. Kalau harapannya sekurang-kurangnya dapatlah dibangun kembali SD 49 Batang Kabung. Suasana memang seminggu sebelum kejadian itu sudah mendung, sudah hujan. Jadi anak-anak ini menitipkan semua peralatannya di sekolah, kita persilahkan karena kita mengingat kondisinya nanti tasnya hancur atau gimana, atau basah. Semuanya sepatunya juga tinggal di sekolah. Lepas hari Kamisnya pagi sudah terbawa. Ada tersisa sandal, kita perbolehkan saja karena begitulah kondisinya. Murid dan guru berharap pemerintah kembali membangun sekolah mereka yang telah hancur agar mereka bisa belajar secara normal seperti sedia kala. Robiha melaporkan dari Padang. Beginilah suasana di salah satu masjid di daerah Ayedingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, pada hari Senin. Puluhan ibu dan anak-anak silih berganti memeriksakan kesehatannya kepada relawan kesehatan mandiri yang datang langsung ke posko pengungsian. Para pengungsi yang telah 11 hari tinggal di pengungsian mulai menderita berbagai penyakit, seperti gatal-gatal, diare, dan batuk. Beberapa dari mereka juga mengeluhkan jantung yang berdebar-debar karena hujan masih terus turun dalam 2 hari terakhir. Terus badan jantung berdebar-debar, juga badan meriang. Yang intinya itu trauma mendalam. Kalau udah masih hujan baru aja terasa gerimis sedikit sudah langsung gas. Nggak kuat lagi berada di rumah, kembali ke posko. Karena di rumah waktu itu dulu juga pernah mengalami galudo, longsor gitu, pernah tertimbun kita. Sekarang kayak gatal-gatal, terus demam, juga mungkin karena airnya kan sekarang PDAM redo tapi masih kuning, jadi kayaknya kayak kurang bersih gitu. Keluhan ini sudah dirasakan sejak kapan? Udah seminggu yang lalu. Senang sih, jadi berobat lebih gampang, terus kayak ya nggak susah lah harus cari berobat keluar lagi. Sementara itu, salah seorang relawan kesehatan mengatakan banyaknya warga yang menderita gatal-gatal diduga akibat air yang kurang bersih. Di 5 titik yang mereka kunjungi, hampir semua pasien mengeluhkan penyakit yang sama. Yang terdiri mengobati dari ibu-ibu, lansia, dan anak-anak. Karena kami menemukan adanya beberapa pasien yang menderita penyakit kulit yang memang dampak dari banjir ini. Kan ada juga yang berupa ketakutan atau kecemasan yang agak berlebihan, yang bisa kami sebutkan dengan ansietas. Dan mungkin ada bantuan dari teman-teman relawan lain yang bisa lebih memberikan partisipasi dan antusiasnya kepada masyarakat di wilayah. Diduga timbulnya penyakit ini karena kondisi lingkungan yang kurang bersih, ditambah trauma mendalam akibat banjir bandang, sehingga daya tahan tubuh mereka menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Robiha melaporkan dari Padang. Jalur lintas nasional Padang Bukit Tinggi yang putus total di kawasan Lembah Anai Tanah Datar telah dibuka untuk kendaraan roda 2 pada Senin ini. Namun pembukaan jalan ini masih dalam tahap uji coba dan berlaku selama 3 hari. Waktu diperbolehkannya melewati jalan ini juga hanya pada jam-jam tertentu. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyampaikan jalur ini untuk sementara hanya bisa dilewati sepeda motor dan diharapkan dapat meringankan masyarakat dalam beraktivitas. Namun pemerintah juga meminta masyarakat agar mengikuti aturan yang telah ditentukan untuk melewati kawasan ini. 2 hari ke depan kami akan terus coba lagi ya. Nanti sore juga akan dibuka.
Sementara itu, Kapolres Padang Panjang menyampaikan jadwal yang diperbolehkan melewati jalan ini dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Dan selanjutnya disambung lagi pada pukul 4 sore hingga jam 6 sore. Di luar jadwal yang telah ditentukan, sepeda motor tidak diperbolehkan melewatinya karena mengganggu proses perbaikan jalan. Akan uji coba selama 3 hari, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, kemudian untuk sore dari jam 16.30 sampai 18.30. Sedangkan untuk siang hari, kita gunakan untuk memaksimalkan petugas PU untuk memaksimalkan proses, karena kita harapkan secepatnya jalur untuk roda 4 bisa kita gunakan. Karena kalau mohon bersabar kepada seluruh masyarakat, supaya saat ini uji coba 3 hari dulu, kita evaluasi. Kapolres juga mengimbau warga jangan percaya dengan isu-isu yang tidak penting dan tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar.